Salam sejahtera jemaat Tuhan. Kita kembali bertemu dalam waktu Mezbah Keluarga Online yang diadakan oleh Gereja Kehidupan Rohani Jemaat Gedong, Jakarta. Semua karena anugerah Tuhan. Tema Mezbah Keluarga kita pada Jumat minggu ini adalah Jesus is my provider. Jesus is my provider. Yesus adalah penyediaku, atau Tuhan yang menyediakan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa dahulu ya, saudara. Kami bersyukur kepadamu Tuhan yang begitu maha baik dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Satu minggu kami sudah lalui dan tiba saatnya kami kembali bersama dengan anggota keluarga, berkumpul bersama di dalam waktu Mezbah Keluarga, berdoa, memuji, belajar firman Tuhan. Di hadapan Tuhan kami rindu untuk terus bertumbuh. Berkati waktu-waktu ke depan, kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga memberkati hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi jemaat Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca ayat firman Tuhan yang terambil di dalam surat Filipi 4 ayatnya yang ke-19. Filipi 4 ayatnya yang ke-19. Kita membuka dan membaca bersama-sama ya saudara ya. Demikian firman Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekali lagi saudara, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Saudara, ketika kita mendengar kalimat Yesus adalah penyediaku, Yesus adalah yang selalu mencukupkanku, maka erat sekali hubungannya dengan situasi dan kondisi kita manusia yang sering di dalam pergumulan. Baik itu dalam hal pergumulan kebutuhan terhadap kesehatan, kebutuhan finansial atau keuangan, kebutuhan jalan keluar di dalam setiap permasalahan, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain di dalam hidup ini, saudara. Maka dampak awal yang ditimbulkan oleh kita manusia bila dalam kondisi seperti tadi, biasanya kita ada rasa khawatir akan hari esok, saudara. Bahkan kita juga ada rasa cemas dan bingung, dan juga tidak jarang kita juga bisa komplain dan mempersalahkan keadaan, dan bisa juga kita mempersalahkan Tuhan yang sepertinya tidak mempedulikan kehidupan kita. Saudara, dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi, dia menekankan bahwa God is our provider. Dalam bahasa Ibrani diterjemahkan Jehovah Jireh. Dari Kejadian 22 asal kalimat itu. Sampai di sini saudara, kita harus meyakini berkat itu adalah asalnya dari Tuhan. Bukan karena hoki, saudara. Bukan karena kepandaian kita, saudara, atau juga bukan karena kerja keras semata yang dilakukan oleh kita. Tetapi sekali lagi saudara, berkat itu asalnya dari Tuhan. Ingat saudara, Tuhanlah yang memberikan semua itu pada kita. Dan lebih penting, Tuhan sendiri yang telah memberikan Yesus Kristus untuk keselamatan hidup kita. Bahkan itu yang terpenting bagi saya. Saudara, terlalu banyak orang fokus pada hidupnya saat ini, baik itu pekerjaan, makanan, hobi, kesenangan, dan lain-lain. Tetapi lupa fokus pada apa yang Tuhan sudah kerjakan melalui karya Kristus dalam hidup kita. Baik itu yang termasuk karya Kristus, yaitu berkat keselamatan yang kita sudah peroleh, berkat pertumbuhan rohani, berkat kesempatan kita bisa melayani Tuhan di mana saja tentunya,
berkat damai sejahtera dalam berelasi, dan lain-lain berkat yang kita terima. Karena itulah firman Tuhan selalu menekankan kita supaya tidak khawatir dalam keadaan apapun juga, termasuk dalam kebutuhan materi dan kebutuhan fisik kita tentunya. Dalam terjemahan asli, ayat tadi yang kita baca bersama-sama berbunyi, God will supply every need. Bukan keinginan, saudara, want, bukan, tetapi kebutuhan, saudara. Jadi yang dipandang Tuhan sebagai kebutuhan yang baik dalam hidup kita ini, saudara, pasti Tuhan penuhi, saudara. Inilah janji Tuhan kepada setiap kita, bukan janji para rohaniwan, tetapi sekali lagi janji firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, konteks keadaan yang terjadi di jemaat Filipi pada saat itu adalah Paulus sudah menjelaskan di ayat-ayat sebelumnya dari Filipi 4 ayat 1 sampai ayat 19 kita baca, dan bahkan seterusnya sampai ayat yang ke-20. Jemaat Filipi memberikan yang terbaik untuk Tuhan, yang berkenan pada Tuhan dengan sukacita. Paulus dengan jelas menuliskan hal itu. Sebagai rasul Tuhan, Paulus begitu transparan dan integritas terhadap hidupnya di hadapan Tuhan dan jemaat. Paulus mengajarkan jemaat bahwa hidup itu selalu bergantung mutlak, mengandalkan mutlak kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Paulus memuji perbuatan jemaat yang suka memberi dan mendukung pelayanan Tuhan. Itu juga dituliskan di dalam perikop Filipi 4. Paulus juga menekankan yang terpenting bukanlah persembahan materi tersebut, saudara, tetapi buah berkat dari segala perbuatan memberi itulah yang terpenting bagi pertumbuhan kerohanian jemaat Tuhan. Jadi, saudara, pesan ini mau berkata kepada kita di zaman ini, saudara, berikan yang terbaik untuk Tuhan terlebih dahulu dengan tulus sebagai act of worship kepada Tuhan, tindakan penyembahan kita kepada Tuhan. Maka saudara, maka Tuhan akan mencukupkan kebutuhanmu, kebutuhan saudara dan saya. Dan sekali lagi, bukan keinginanmu, tetapi kebutuhanmu. Saudara, dalam hidup ini prinsip umum yang seringkali kita diajarkan dan juga mempraktekkan, saudara, adalah ketika kita mengatur keuangan, di saat kita mengatur uang dengan baik, di saat kita kerja keras dengan rajin, maka kita akan mencukupi kebutuhan kita, bukan? Ini prinsip umum yang seringkali kita praktekkan. Tapi ada juga prinsip khusus, saudara, yang diberikan Tuhan pada anak-anaknya. Apa itu prinsip khusus? Berikanlah terlebih dahulu kepada Tuhan dengan pengabdian dan dedikasi yang jujur dan benar. Apapun itu pemberianmu, maka Tuhan akan mencukupkan kebutuhan saudara dan saya. Amin, saudara. Saudara, saya mengatakan kalimat ini tentunya berdasarkan firman Tuhan. Begitu banyak ayat-ayat firman Tuhan yang menjelaskan tentang pengabdian, dedikasi kita yang jujur dan benar kita berikan dahulu kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Saudara nanti bisa baca ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 12 sampai 16. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Maleakhi 3 ayat 10. Matius 6 ayat 33. Begitu banyak ayat firman Tuhan yang memperingatkan kita untuk melakukan pengabdian kepada Tuhan dengan jujur dan benar. Salah satu buktinya adalah, saudara, perkataan Jehovah Jireh muncul dari kisah Abraham di kitab Kejadian pasalnya yang ke-22. Ketika Tuhan memerintahkan untuk mempersembahkan anaknya Ishak yang dikasihinya tentunya, saudara, oleh Abraham, dan tentunya dikasih juga oleh Tuhan, Allah selalu memberikan jalan keluar dan jawaban doa di waktu yang tepat, saudara.
Saudara, kalau kita pikir mengapa ayat di Filipi ini, khususnya yang tadi kita baca ayat 19, dituliskan Rasul Paulus, saudara, kepada jemaat Tuhan. Baik konteks pada saat itu maupun juga konteks pada saat ini di zaman kita, saudara. Yang pertama, saudara, karena manusia pada dasarnya memang mudah pelit dan cinta kepada uang. Manusia pada dasarnya mudah pelit dan cinta kepada uang. Karena manusia juga hitung-hitungan, suka hitung-hitungan, bahkan juga kepada Tuhan. Karena manusia sering lupa terhadap kuasa Tuhan yang sanggup mencukupkan segala kebutuhan hidup ini. Saudara, kita tidak pelit saat kita membeli barang kesukaan kita. Kita tidak pelit keluar uang untuk jalan-jalan kemana saja, saudara. Tapi kita sering pelit dan hitung-hitungan saat memberi untuk Tuhan dan pekerjaannya. Itulah yang menjadi tujuan Rasul Paulus mengingatkan kita pada hari ini. Orang Kristen harus memberi terlebih dahulu yang terbaik kepada Tuhan, maka Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Maka pada ayat yang ke-20 akhirnya dipakai sebagai kalimat penutup dalam surat-surat Paulus. Paulus tahu dalam jemaat Filipi ada orang-orang yang egois, yang hanya memperhatikan diri sendiri, sehingga dia mengingatkan bahwa saat kita memberi, kita sebenarnya sedang memuliakan Tuhan, saudara. Memuliakan Tuhan. Artinya, saudara, fokusnya bukan pada pemberian tersebut, tetapi kemuliaan bagi Tuhan. Saudara dan saya bisa memberi yang terbaik, sekali lagi, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkat yang Tuhan berikan bagi kita membuat hati kita seharusnya bukan cinta kepada berkatnya, saudara, tetapi sebaliknya cinta kepada sumber sang pemberi berkat, yaitu Tuhan Yesus sendiri, saudara. Tuhan Yesus yang selalu menyediakan kebutuhan kita, kita percaya. Mari mulai sekarang, saudara, berilah yang terbaik dari hidup saudara bagi Kristus dan pekerjaannya. Amin, saudara. Tuhan menolong kita. Saudara, seperti biasa, mari kita saling sharing sebelum menutup mesbah keluarga kita. Kita saling sharing di antara anggota keluarga berkat apa saja yang telah kita terima sepanjang 1 minggu ini. Masing-masing anggota keluarga sharingkan lebih dari 1, saudara ya. Ada 10, bahkan lebih. Berkat apa saja yang setiap anggota keluarga terima sepanjang 1 minggu belakangan ini. Silakan saling bergantian, saling sharing, saudara ya. Dan setelah selesai, silakan pemimpin mesbah keluarga pada malam hari ini, siapapun dia, silakan melanjutkan dengan berdoa syafaat, ya, menaikkan pokok-pokok doa yang sudah dipersiapkan, dan juga menutupnya di dalam doa kepada Tuhan bersyukur. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.